July 9th, 2024. Japan's defense ministry is scrambling after an unknown interloper enters the country's air defense identification zone. That interloper doesn't have a pilot, but it has a definite country of origin: China. China is letting Japan know that it has eyes on it. Worse yet for Japan, this is the 6th time since the beginning of 2024 that its defense ministry has been forced to track the movements of an unmanned Chinese aircraft. The threat from China is real. Jepang menginvasi Cina pada tahun 1937 hingga 1945, di mana kota-kota besar di Cina bagian timur seperti Beijing, Shanghai, dan Nanjing jatuh ke tangan Jepang. Selama periode tersebut, jutaan nyawa orang Cina melayang dengan sia-sia. Namun, itu semua tidak ada bandingannya dengan apa yang terjadi di Nanjing, kota yang menyaksikan salah satu peristiwa paling biadab dalam sejarah peperangan umat manusia. Among the many atrocities were Japanese officers who challenged each other to see who could behead the most Chinese in a certain amount of time with their samurai swords. Some of the victims of Japanese bayonets were pregnant women. Some were babies tossed in the air and caught on the weapon. People had their eyes gouged out and noses cut off before having gasoline poured over them and set afire. Tens of thousands of Chinese women and girls were raped. Some of the victims were 70 years old and even older. Some were as young as 6 and 7. Many of the women who survived became pregnant. Many killed themselves rather than give birth to the child of the man who assaulted them. Hari ini, kebencian terhadap Jepang masih melekat kuat dalam benak jutaan warga Cina, mengingat kebrutalan Jepang dalam masa perang. Mau disangkal bagaimanapun, api balas dendam di dada, walau sekecil apapun, masih tetap menyala. Apalagi kini, bersama Amerika Serikat dan Rusia, Cina membentuk segitiga kekuatan superpower yang ditakuti dunia. Sedangkan Jepang, semenjak kekalahannya di Perang Dunia Kedua, bukan lagi merupakan kekuatan yang disegani dunia seperti dahulu. Kini, Jepang memahami bahwa pada satu titik cepat atau lambat, Cina akan menginvasi mereka dengan menunggang kemarahan masa lalu yang belum terbalas. Dan detik ini, Jepang sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan Cina. Now, Japan has unveiled plans for its biggest military build-up since World War II. Japan's Prime Minister Fumio Kishida recently unveiled on December 16, 2022, his country's new 5-year, $320 billion defense plan that will acquire 500 US-made Tomahawk cruise missiles that will have the ability to strike deep inside of Chinese territory for the first time. Selain Cina, Jepang juga sadar bahwa dirinya juga dikepung 3 negara dengan militer kuat dan dipimpin pemimpin bertangan besi yang lebih condong akan menjadi sekutu Cina daripada Jepang. Japan is an immediate neighbor to Russia, North Korea, and China. That's not something that you could envy. In recent years, China has risen as a global power and has started behaving more aggressively in the region. Coupled with North Korea's unpredictable threats and Russia's invasion of Ukraine, Japan is now more worried about its security. North Korea has repeatedly flown missiles over Japan. This is terrifying for Japanese citizens. They know perfectly well what could be on those missiles: nuclear warheads. Korea Utara memang gila, namun demikian mereka lebih fokus untuk menyerang Korea Selatan, sedangkan Rusia sedang sibuk untuk memenangkan perang dengan Ukraina. Mimpi buruk terbesar Jepang adalah raksasa dunia saat ini yang bernama China. China. For the last 30 years, China's military spending has increased drastically, at least 42-fold. Tensions have already been escalated very much by China. Jika harus menyerang Jepang, Cina tahu hanya ada satu jalur yang dapat mereka tempuh, yakni melewati negara pulau yang secara kesejarahan selalu menjadi bagian dari Cina. Negara ini bernama Taiwan. In 1896, the Japanese defeated China in the First Sino-Japanese War over influence in Korea. Japan also won the island of Taiwan and several other concessions in Chinese cities,
which essentially put the Japanese in control of small parts of China. Cina selama ini memang tetap menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsi mereka, dan mereka selalu saja mengirim angkatan perang mereka ke wilayah Taiwan untuk memprovokasi. Jika bukan karena perlindungan dan transfer amunisi dari Amerika Serikat, Taiwan sudah lama kembali ke pelukan Cina. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. Oleh karena itu, jika Cina menyerang Jepang, kita tidak bisa menghindari terjadinya perang yang brutal di Asia Timur karena Amerika akan ikut campur. Meskipun Amerika akan ikut campur, Cina tetap merasa tidak ada jalan lain untuk menyerang Jepang secara efektif kecuali melalui Taiwan. Alasannya, pertama, wilayah Taiwan amat sangat dekat dengan Cina yang memudahkan tersalurnya logistik perang. Kedua, jarak Taiwan juga amat sangat dekat dengan gugusan kepulauan barat daya Jepang yang salah satu pulaunya pasti sering kalian dengar, Okinawa. By early 1945, the Allies have taken control of nearly all of the Pacific from the Japanese. In March, US Marines captured the tiny island of Iwo Jima in a drawn-out and bloody battle. The Japanese home islands are now within the Allies' reach, and American commanders set their sights on a launch pad for the final invasion of Japan, Okinawa, an island that will soon be soaked in blood. Cina nampaknya akan mengambil langkah yang sama dengan Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua dengan menyerang Okinawa terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan besar-besaran ke wilayah utama Jepang. Sekali lagi, Okinawa dan penduduknya akan dikorbankan oleh Jepang untuk mencegah invasi besar-besaran ke Jepang. The Japanese army was losing this war, and in an effort to make it as grueling as possible, the Japanese military armed the civilians on this island, preparing their soldiers to fight until the very end. This turned the people on this island into a kind of wall, a sacrifice that would hopefully keep the Americans from invading the mainland. Untuk itu, Jepang sangat getol untuk memperkuat Okinawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sebagai garda pertahanan perlawanan Jepang terhadap invasi Cina di masa yang akan datang. Mereka melatih para tentaranya dengan disiplin tinggi di Okinawa, di mana mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat. Mereka juga terus memperbaharui armada militer mereka dengan teknologi terkini seperti yang satu ini. So this thing right behind me is called an LCAP. It's this giant hoverboard. It's actually hovering above the water, and it allows the Japanese army to go from the ocean onto any beach. Ambisi Cina untuk menginvasi Jepang merupakan perwujudan dari ideologi nasionalisme Cina yang dikembangkan Partai Komunis Tiongkok. Ideologi tersebut percaya bahwa Cina adalah negara besar yang telah dipermalukan oleh kekuatan asing seperti Jepang di masa lalu. Oleh karena itu, Partai Komunis Tiongkok berambisi untuk mengembalikan harkat dan martabat Cina sebagai bangsa besar di dunia dengan menerapkan ekspansi kekuasaan. Dari 15 negara yang berbatasan dengan Cina, Cina mengklaim wilayah sah dari 14 negara tetangganya. Cina bahkan mengklaim sebagian besar wilayah laut Cina Selatan. Cina secara sepihak mengeluarkan peta wilayahnya yang terbaru. Dan lagi-lagi dalam peta terbaru itu, Cina memperbesar klaimnya terhadap Laut Cina Selatan. Dan berkonflik dengan sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. Kapal Coast Guard Cina atau CCG dengan nomor lambung 5402 kembali dilaporkan memasuki wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, Jumat 25 Oktober 2024. Tidak ada yang diuntungkan dari terjadinya perang. Jutaan nyawa melayang demi wilayah yang disebut negara dan ideologi nasionalisme yang dikarang oleh manusia. Wanita dan anak-anak tidak berdosa juga akan menjadi korban. Sedangkan politisi-politisi tua yang menyatakan perang akan tetap selamat di dalam rumah mereka yang hangat dan bertingkah. 오,